Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Gimana? Udah semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Ibu Sela sangat senang karena pagi ini kita masih bisa sama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Karena sampai pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai devosi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati daripada setiap devosi kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya devosi ini ya Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau juga memberikan kami hati yang mau saling dengar-dengaran ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang nanti akan disampaikan dari firman-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelumnya, mari sama-sama menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ibu Sela akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret.
dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, dari Lukas 2 ayat 41-52 itu menceritakan pada saat Yesus masih kecil, Yusuf dan Maria melakukan ibadah, yaitu dengan pergi ke Yerusalem setiap hari raya Paskah. Sesuai tradisi pada zaman itu, ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus juga ikut serta dalam ibadah tersebut. Setelah melakukan ibadah dan tradisi, maka mereka pun pulang ke Nazaret. Ternyata pada saat itu Yesus tidak ikut pulang. Yesus tetap tinggal di Yerusalem tanpa diketahui siapapun. Ketika Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ikut pulang bersama-sama mereka, maka Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu itu Yesus ditemukan sedang berada di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama dan juga sedang berdiskusi dengan mereka. Pada saat itu, semua orang yang ikut berdiskusi dengan Yesus mengatakan kalau Yesus itu sangat pintar dalam kitab suci, sampai semua orang yang mendengar tercengang dan kagum. Begitupun dengan Yusuf dan Maria. Ketika kedua orang tua Yesus itu meminta untuk pulang, Yesus mengatakan, seperti yang tadi ada di dalam ayat yang sudah kita baca, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" kata Yesus. Dari situ Yesus itu sebenarnya ingin mengatakan kepada Maria dan Yusuf kalau Yesus itu memiliki kerinduan atau keinginan untuk selalu ada di dalam rumah Bapa. Nah, tadi juga yang waktu kita baca di dalam ayat itu mengatakan kalau Maria itu tetap menyimpan apa yang dikatakan Yesus, walaupun dan Maria dan Yusuf juga kebingungan. Apa ya maksud dari Yesus mengatakan hal tersebut? Walaupun Maria sebenarnya tahu kalau Yesus itu adalah Mesias. Ya kan, Maria tahu kalau Yesus itu adalah Mesias dari malaikat Tuhan yang mengatakan kepada Maria waktu Maria sedang mengandung Yesus pada saat itu. Nah, tetapi walaupun Maria dan Yusuf mendengar perkataan Yesus itu, mereka tidak marah. Maria terus merawat Yesus dan mendidik Yesus agar pada saat nanti Yesus menjadi Mesias bagi bangsa, mendidik Yesus agar sampai pada saat nanti Yesus menjadi Mesias bagi Israel. Yesus pun terus bertumbuh, bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan sekitar. Nah, anak-anak, di sini Ibu Sela mau mengingatkan untuk anak-anak semua kalau kita harus bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang kita kasihi, dari hewan peliharaan kita, dari mainan kesukaan kita, dari orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa mengasihi Tuhan lebih dari mereka. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi
orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita, tapi kita harus memberikan kasih yang lebih untuk Tuhan kita. Dan juga Ibu Sela mau kita harus memiliki kecintaan terhadap beribadah, juga kecintaan terhadap Tuhan. Bisa semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya devosi ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan tentang kisah Yesus. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, dapat kami terima dan dapat kami cerna dengan baik dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami supaya kami bisa untuk lebih lagi mengasihi-Mu lebih dari apapun, lebih dari semua yang kami sayangi yang ada di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan. Engkau yang berkati daripada setiap kami, Engkau juga yang berkati guru-guru yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Bye-bye, sampai bertemu lagi. Semangat untuk hari ini.